di TPA Firdaus. Dan testimoni dari orang tua tersebut nilainya sungguh positif, di mana anak itu menjadi yang pertama mandiri, kemudian seperti Jojo itu dia berani ya. Jadi kalau anak di seusia Jojo itu mungkin lihat orang biasanya nangis, takut, tapi kalau Jojo itu bahkan berdiri di depan panggung juga dia berani. Dan itu sudah saya buktikan sendiri. Kemudian Jojo pengasuhnya, terutama pengasuhnya itu saya lihat mereka juga sayang ya sama anak-anak, dan bukan model cuma pengasuh yang yaudah pokoknya nih anak makan ya sudah gitu. Tapi saya lihat kedekatan Jojo sama para misi TPA itu luar biasa. Dimana kalau pulang itu Jojo masih sering nanya Krisnya mana, istrinya di mana. Jadi benar-benar mereka menjalin hubungan kedekatan tuh sama seperti mungkin kakak mereka, ibu mereka, karena kita sebagai orang tua kan mau mencari istilahnya pengganti kita ya. Jadi yang benar-benar harus bisa mendidik dan sevisi dan semisi sama kita. Oke, jadi luar biasanya TPA Firdaus ya. Oke, jadi bapak mama nggak usah khawatir, percayakan putra putrinya di TPA Firdaus. Biar bapak mama bisa juga ngeluasa mama Jojo kerja. Iya. Masih kadang kepikiran Jojo di TPA nggak mah? Enggak sih. Enggak ya, karena udah percaya jadi ya. kalau kita di tempat kerja, saya bisa WA misnya. Oke. Jadi kalau misalnya nih pas Jojo nggak enak badan, saya selalu tanya dan misnya pun selalu update ke kita. Oh ma ini Jojo tadi barusan muntah, atau oh ini obatnya sudah diminumkan, terus ini badannya misalnya anget atau dan sebagainya. Oke, berarti tetap bisa berkomunikasi dengan misnya ya. Itu papa mama ya, jangan ragu lagi. Oke, saya lanjut ke Mama Hosena. Tepuk tangan dulu untuk Mama Jojo. Oke, semoga testimoni ini bisa menggerakkan papa mama mempercayakan putra putrinya di TPA Firdaus ya, Pak. Mama Hosena. Hosena usia berapa nih Mas sekarang nih, Pak? Sekarang usia 5 tahun lebih 3 bulan. 5 tahun lebih 3 bulan. Kemudian bergabung di Yayasan Elim ini, berarti Hosena masuk di Masuk tahun 3 Oh, tahun. 3 tahun. Berarti mulai dari KB ya, Mbak ya? Nah, apa nih yang membuat mempercayakan kesayangannya nih Hosena ke KB Firdaus? Jadi sekarang udah TK ya, Mbak ya? Oke. Jadi berarti dari KB sekarang sudah di TKB. Oke. Yang pertama, kenapa ayah dan mamahnya mempercayakan Hussein itu karena satu cerita dari adik. Tantenya kan dulu pernah ngajar di KB. Jadi gini loh mbak, TK-nya tuh gini, PAUD-nya tuh gini, anaknya tuh nanti kayak gini mbak kalau sudah sekolah di situ. Masa sih? Oh mbak Eko tuh nggak tahu kan gitu ya. Terus akhirnya kita sepakat bahwa anak kita masukkan ke KB Firdaus, dan puji Tuhannya hari pertama sekolah itu anak sudah mau ditinggal. Mama di luar aja, itu lepas. Mama di luar aja. Ini Sena sudah banyak temennya. Mama nunggu di luar aja, nggak usah kesini. Pertama itu dia rasanya senang sekali kalau misalnya pagi hari dibangunkan, ayo Cek, kita waktunya sekolah. Ya mah, Sena mau sekolah apa di rumah aja? Enggak mah, Sena mau sekolah aja. Sena pengen ketemu sama teman-teman dan sama miss-missnya. Iya. Berarti nggak pernah drama kalau mau berangkat sekolah ya, Sama Mbak ya? sekali nggak pernah drama karena kita harus buru-buru kerja. Anak disiapkan, dia selalu nurut karena dia sering cerita kalau miss-missnya itu baik-baik mah, nggak pernah marah sama Sena. Betul. Teman-temannya baik. Itu memang uniknya KBTK Firdaus mah, karena teachernya itu pakai hati ya. Luar biasa, beri tepuk tangan lagi dong buat Mama Hosena dan juga KB Firdaus. Kemudian ini lanjut nih ke Papa Levino. Nah, ini anaknya saat ini duduk kalau nggak salah duduk di grade 1 ya, grade 1 SD Widya Kirana. Ya, apa ini Pak? Nih banyak orang tua tuh kadang kalau mau menyekolahkan anak di SD Widya Kirana, enggak full day, kasihan. Seperti dia misalnya bilang, waktunya tidur siang kok disuruh sekolah gitu kan ya. Apa nih yang membuat Papa Levino nih mempercayakan Levino untuk boleh bersekolah di SD Widya Kirana Kudus? Ya, terutama ini ya masalah jam. Sebetulnya untuk Levino itu memang susah tidur siang.
Nah, semenjak sekolah di Widya Kirana, masuk jam 8, pulang jam 3. Itu dia jam 9 aja sudah tidur. Biasanya itu jam 12, jam 1. Justru di situ dia jadi lebih teratur. Itu apalagi kalau misalnya tidurnya kurang nih. Kalau di waktu TK tidurnya kurang, beda banget. Besoknya tantrum lah, apalah. Tapi setelah masuk di Widya Kirana, jam tidurnya teratur. Dulu waktu Levino masuk ke SD Widya Kirana sudah bisa baca tulis belum? 50% lah. 50% ya? Pernah nggak ada rasa ini kalau sekarang berarti Levino itu kan sudah ini ya, sudah berapa jalan sekitar 3 bulan ya, 3 bulan lebih sekolah di SD Widya Kirana. Perubahan apa sih yang paling signifikan yang Papa lihat gitu setelah Levino ini sekolah di SD Widya Kirana? Iya, dari sisi membaca juga makin baik, nulisnya juga kenal sikapnya. Terus karena di awal-awal sekolah itu Levino banyak troublemaker ya, jadi Levino begitu masalah apa, saya sampai matur ke wali kelas sama Miss Lala, anak saya kok begini ya. Yang namanya anak-anak ya, cuma ya makin kesini itu makin beda, makin jadi mau dengerin omongan orang tua, makin mau belajar gitu. Terus sebetulnya yang jadi pertimbangan utama awal kali masuk ke Widya Kirana itu saya lihat dari SPP ya. SPP kalau saya bandingkan misalnya dengan SD lain kelihatannya mahal, cuma kalau mikirnya oh saya kan pengen anak saya les ini les itu, tapi kalau di Widya Kirana saya merasa nggak usah, sudah cukup. Iya betul. Inggris, Mandarin, coding, matematika gitu Semuanya sudah pakai komplit ya, Pak. komplit.